Di tengah sunyinya hutan zamrud, Maya hidup sendiri setelah tragedi menimpa keluarganya. Dunia yang sunyi itu berubah saat helikopter mewah jatuh tepat di dekat tempat tinggalnya. Seorang pria terluka, Leonard, CEO sukses yang terbiasa dengan kenyamanan. Awalnya, mereka seperti dua dunia yang tak bisa menyatu. Namun, waktu, rasa syukur, dan perjuangan membentuk ikatan di antara keduanya. Hingga, satu persatu rahasia masa lalu Maya terbongkar, termasuk hubungan tak terduga antara Leonard dan orang tua Maya. Petualangan yang awalnya hanya untuk keluar dari hutan, kini berubah menjadi perjalanan menemukan asal-usul, harapan, dan arti pulang. Di tengah rimbunnya pepohonan hutan zamrud, suara jangkrik bersahutan seperti lagu pengantar tidur bagi Maya. Gadis belia itu hidup sendiri sejak usia 7 tahun, setelah tragedi misterius menelan keluarganya dalam perjalanan penelitian alam. Kini, di usia 18 tahun, Maya terbiasa berbicara dengan angin dan hewan hutan yang terkadang lebih memahami daripada manusia. Setiap pagi, ia menimba air dari sungai kecil, memetik buah hutan, dan sesekali menuliskan harapan pada lembar-lembar daun kering yang ia gantungkan di dahan. Ia tak tahu pasti kenapa tetap bertahan, tapi ia yakin suatu saat, sesuatu akan datang, dan benar saja, pagi itu, langit mendadak gaduh. Di tengah rimbunnya pepohonan hutan zamrud, suara jangkrik bersahutan seperti lagu pengantar tidur bagi Maya. Gadis belia itu hidup sendiri sejak usia 7 tahun, setelah tragedi misterius menelan keluarganya dalam perjalanan penelitian alam. Kini, di usia 18 tahun, Maya terbiasa berbicara dengan angin dan hewan hutan yang terkadang lebih memahami daripada manusia. Setiap pagi, ia menimba air dari sungai kecil, memetik buah hutan, dan sesekali menuliskan harapan pada lembar-lembar daun kering yang ia gantungkan di dahan. Ia tak tahu pasti kenapa tetap bertahan, tapi ia yakin suatu saat, sesuatu akan datang, dan benar saja, pagi itu, langit mendadak gaduh, pagi datang dengan suara burung-burung kecil yang bermain di atap gubuk. Maya masih tertidur di lantai, sementara Leonard menggeliat pelan, membuka matanya dengan rasa sakit. Pandangannya meliputi ruangan sempit itu, atap dari daun rumbia, dinding kayu yang tak sempurna, dan bau asap kayu yang samar. Ia hampir tidak bisa membayangkan semua mimpi ini. Tapi rasa nyeri di kakinya segera menyadarkannya. Ini nyata, kamu bangun, kata Maya pelan, membawakan udara panas dan daun-daun obat. Leonard menatap heran. Kamu tinggal di sini, sendirian? Maya mengangguk. Sudah lama, sejak aku masih kecil. Leonard setuju. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi rasa lapar menghantamnya duluan. Perutnya berbunyi. Maya menahan senyum, lalu menyerahkan potongan ubi bakar di daun pisang. Ini saja yang ada, katanya sambil duduk di samping. Leonard mengunyah pelan. Rasanya hambar, tapi anehnya, menenangkan. Beberapa hari berlalu. Maya merawat Leonard dengan sepenuh hati, mencuci lukanya, mengajaknya bicara, bahkan mengajarkannya cara menyiram tanaman pembohong yang ia tanam di sekitar gubuk. Di sisi lain, Leonard yang terbiasa hidup di balik meja kerja, merasa seperti dilempar ke dunia asing. Ia pernah memimpin ribuan karyawan, namun kini ia bahkan tak bisa berjalan tanpa bantuan tongkat kayu buatan Maya. Kamu tidak takut aku orang jahat? Tanya Leonard suatu malam. Maya menatap api di bawahnya. Takut. Tapi aku lebih takut kalau aku biarin kamu mati begitu saja. Leonard tak bisa berkata-kata. Gadis ini terlalu dewasa untuk usianya, terlalu kuat untuk hidup yang ia jalani, hari demi hari, mereka mulai menemukan ritme. Leonard membantu dengan hal-hal kecil, membuat tempat udara dari bambu, memperbaiki atap gubuk. Maya mengajarkannya cara menjerat ikan di sungai dan cara membedakan jamur beracun dari yang aman. Mereka seperti dua kutub yang saling belajar. Namun, di tengah semua keakraban yang perlahan tumbuh itu, ada sesuatu di mata Leonard. Sebuah person ganjil. Maya terlalu akrab, terlalu mirip seseorang dari masa lalu yang tak pernah ia lupakan. Tapi dia belum berani bertanya, belum siap membuka luka yang dia simpan selama bertahun-tahun. Sementara Maya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa tidak sendiri. Langit hutan zamrud pagi itu diselimuti kabut tipis. Leonard sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, dan hari itu, ia berdiri di depan gubuk, menatap rimbunnya pepohonan. Aku harus keluar dari sini, gumamnya. Maya, yang sedang menumbuk daun untuk salep luka, menoleh pelan. Aku tahu. Tapi jalan keluarnya tidak mudah. Leonard mengangguk. Tapi harus dicoba. Kau bersedia membimbingku? Maya diam sejenak. Kau yakin? Aku harus kembali, jawab Leonard.
Dan, aku ingin kau ikut. Kalimat itu mengejutkan Maya. Ia belum pernah membayangkan hidup di luar hutan. Dunia luar hanya sebatas bayangan samar dalam pemikiran, sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau. Tapi dalam diamnya, ada rasa rindu yang tak bisa ia tolak. Akhirnya, mereka pun memulai perjalanan. Leonard membawa kompas kecil dari helikopternya, dan Maya mengingatnya tentang hutan yang ia anggap rumah. Hari-hari berjalan lambat. Malam menjadi dingin, dan langkah kaki mereka sering terhalang akar dan tebing curam. Tapi di antara lelah dan peluh, banyak hal mengalir. Kau bilang orang tuamu hilang? Tanya Leonard suatu malam saat mereka beristirahat di bawah pohon beringin besar. Iya, jawab Maya pelan. Kami dulu datang ke sini. Ayah dan ibu peneliti alam. Tapi suatu hari, mereka pergi mencari jalur baru. Dan tak pernah kembali. Leonard menatap langit. Hatanya bergetar, ada sesuatu dalam cerita Maya yang menohok ingatannya. Namamu lengkapnya siapa? Maya Laksmi Putri. Tanggon Leonard Yang Memegang Tongkat Jematar Pelen. Nama itu seperti hantaman petir di siang hari bolong. Laksmi, bisiknya lirih, namun ia menahan diri. Tak ingin Maya berharap terlalu cepat, apalagi jika ternyata salah. Perjalanan mereka terus berlanjut, namun perlahan Leonard merasa ada yang aneh. Seperti semua ini bukan sekedar kebetulan. Maya bukan hanya seorang gadis yang menyelamatkannya. Ia adalah potongan masa lalu yang mungkin selama ini ia baikan. Di sisi lain, Maya mulai merasa nyaman dengan keberadaan Leonard. Ia tak tahu kenapa, tapi pria itu selalu membuatnya merasa tenang, seperti seseorang yang seharusnya ia kenal jauh. Sebelum semua ini, perjalanan itu bukan hanya mencari jalan keluar dari hutan, tapi juga jalan pulang. Ke siapa mereka sebenarnya? Hutan mulai berubah. Semakin dalam mereka berjalan, pepohonan menjulang tinggi, cahaya matahari hanya menembus garis-garis tipis. Suara binatang semakin jarang terdengar, digantikan oleh desiran angin yang dingin dan sunyi. Leonard berjalan lebih lambat hari itu. Bukan hanya karena kakinya yang masih nyeri, tapi karena pikirannya terisi pertanyaan yang tak bisa ia abaikan lagi. Maya berjalan di depan, membuka jalan pisau dengan kecilnya. Setiap langkah gadis itu seolah menghidupkan kenangan-kenangan tua di kepala Leonard. Hingga siang hari, saat mereka berhenti di tepi air terjun kecil untuk minum, Leonard duduk dan mengeluarkan sebuah benda dari dalam jaketnya, sebuah liontin. Perak yang telekusum demikian waktu, Maya, katanya Pelen. Bola ku lihat kalung yang kau pakai. Maya tampak kaget. Ia meraba dadanya. Sebuah kalung kayu dengan ukiran bunga sederhana tergantung di hati. Ini peninggalan ibuku. Jawabnya. Kenapa? Leonard membuka liontinnya. Di dalamnya, ada foto lama. Seorang pria dan wanita muda bersama seorang bayi kecil. Maya memperhatikan. Bibirnya bergetar. Itu ibu. Leonard memejamkan mata. Dia tak salah, dulu, katanya, ayah dan ibumu adalah sahabatku. Kami bertiga pernah berjanji membangun konservasi alam bersama. Tapi saat itu, aku melamar. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat. Mereka mengajak ekspedisi ke hutan Zamrud. Aku menolak, terlalu sibuk mengejar perusahaan dan uang. Lalu, kabar hilangnya mereka sampai padaku, dan aku tak pernah punya cukup keberanian untuk mencarinya. Maya tak menjawab. Matanya basah. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menjauh dari Leonard. Air terjun itu tiba-tiba terasa dingin menusuk. Kau tahu aku di sini selama ini? Tanyanya lirih. Leonard menggeleng pelan. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu kau masih hidup sampai aku melihat wajahmu dan kalung itu. Semua terasa seperti karma. Maya memeluk dirinya sendiri. Dadanya sesak. Selama ini, ia bertanya-tanya, mengapa orang tuanya tidak pernah kembali? Kenapa tak ada yang mencarinya? Dan sekarang, sosok yang ia percayai, menyimpan masa lalu yang menyakitkan. Namun, sebelum perasaan mereka bisa turun, hujan deras tiba-tiba turun. Tanah di sekitar mereka mulai licin. Maya tergelincir dan terseret ke bawah lereng berlumpur. Maya, teriak Leonard panik, berusaha mengejarnya, tapi kakinya terlalu lemah, dan matanya hanya bisa menangkap tubuh Maya yang menghilang di telan kabut dan rimbunnya hutan. Kini, bukan hanya kenyataan pahit yang memisahkan mereka, tapi juga alam yang kembali menelan satu-satunya orang yang memberi harapan. Maya terbangun dengan tubuh dingin dan nyeri di sekujur badan. Ia berada di dasar lereng yang lembab, kulitnya lecet, dan kaki terkilir. Di atas sana, suara Leonard tak terdengar lagi. Hujan sudah berhenti, hanya tersisa-sisa tetesan dari daun-daun. Ia duduk tertatih di antara bebatuan, mencoba mengenali sekelilingnya. Ajaibnya,
Tempat itu terasa familiar. Di depan sana, ada celah batu besar yang tertutup semak. Maya berjalan pincang ke arah sana, menyibak dedaunan, dan matanya membelalak. Sebuah gua castle terbuka di balik semak dengan data berdebar, ia masak perlahan. Cahaya matahari menyorot samar melalui lubang atas gua, menyinari sesuatu di dalam, rak kayu tua, beberapa peralatan masak berdebu, dan sebuah kotak besi kecil yang terkunci. Maya meraba bagian bawah rak, lalu menemukan batu pipih yang menutupi lubang kecil. Di sana, ada kunci tua yang sudah berkarat, tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan kertas dan sebuah foto tua. Ia mengenali wajah-wajah di dalamnya, ayah, ibu, dan dirinya saat bayi, namun bukan itu yang membuat napasnya tercekat. Di atas tumpukan kertas, ada sebuah surat, ditulis dengan tulisan tangan ibunya. Untuk Maya, jika kau menemukan ini, berarti kau masih hidup. Maafkan kami yang tak bisa kembali. Kami tersesat. Ayahmu sakit, dan sinyal. Takeda. Kami titipkan kamu ke hutan ini. Kepada semesta. Dan jika Leonard menemukanmu, percayalah, ayah bukan musuh. Ia sahabat sejati kami. Air mata Maya meneteskan surat itu. Dunia seakan berhenti berputar, sementara itu, Leonard masih mencari. Kakinya gemetar, tubuhnya kotor, tapi ia terus berteriak di sela-sela pepohonan, Maya, Maya. Ia tak bisa kehilangan lagi. Tidak setelah semua yang terungkap, saat senja jatuh, Leonard menemukan jejak kaki kecil menuju celah semak. Ia mengikuti instingnya, dan tak lama kemudian, ia melihat Maya sedang duduk memeluk kotak besi. Itu di dalam gua, Maya. Gadis itu menoleh pelan. Matanya merah, tapi tidak lagi penuh marah. Aku tahu semuanya sekarang, katanya lirih. Aku tahu ibu memercayaimu. Leonard menatapnya dalam diam. Ada luka, tapi juga kelegaan, dan kamu tahu, lanjut Maya sambil menatap. Aku juga ingin mempercayaimu. Tapi aku butuh waktu. Leonard mengenggak pelan. Aku tak akan kemana-mana. Di gua kecil itu, di antara sisa-sisa masa lalu yang bisu, dua manusia duduk berdampingan. Dihangkan oleh kesedihan, dan perlahan, oleh harapan, malam turun perlahan di mulut gua. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang menguning. Maya duduk bersandar di dinding batu, tangannya masih memegang surat ibunya. Leonard menyalakan api kecil dari kata-kata kasar kering yang ia kumpulkan. Nyala api menari-nari, memantulkan bayangan lelah di wajah mereka berdua. Tak ada yang bicara cukup lama. Hanya suara api, dan detak jantung yang tak bisa dibohongi. Aku takut berharap, ujar Maya tiba-tiba, suaranya nyaris seperti bisikan. Seumur kehidupan, aku menunggu seseorang datang. Nunggu ayah ibu pulang. Tapi tidak pernah ada yang datang. Lalu kamu muncul, bawa semua kenangan. Aku marah. Aku kecewa. Tapi aku juga lelah. Leonard merawat. Aku pantas dimarahi. Aku pantas dibenci. Tapi aku juga ingin memaafkan semuanya. Bukan hanya karena aku mengenal orang tuamu, tapi karena aku melihat dirimu sendiri, Maya. Kamu hidup, kamu bertahan, kamu jadi kuat lebih dari siapapun yang pernah aku temui. Maya menunduk. Tapi kenapa butuh waktu selama ini? Kenapa baru sekarang? Leonard menarik napas panjang. Karena dulu aku terlalu takut. Saat mereka hilang, aku merasa semua itu salahku. Aku bisa ikut ekspedisi, aku bisa membantu mencari. Tapi aku memilih bisnis, memilih kesibukan. Aku tertidur. Air mata Maya menetes lagi. Tapi kali ini, bukan karena marah. Bukan karena kecewa, namun sebelum ia bisa menjawab, tubuhnya tiba-tiba goyah. Pandangannya kabur. Dunia terasa berputar. Maya? Leonard langsung menahan tubuhnya. Kamu kenapa? Aku, pusing. Kakiku, panas. Leonard membuka perban di kaki Maya. Luka yang ia anggap sepele ternyata membusuk. Kulitnya membengkak dan merah, mengeluarkan bau menyengat. Infeksi. Dan sudah parah, Leonard panik. Ia segera merobek pakaiannya, mencoba membersihkan luka Maya dengan udara dan daun antiseptik. Tapi Maya memilih. Bibirnya membiru. Bertahan, Maya. Tolong, jangan mulai. Kita belum selesai bicara. Sambil menahan air mata, Leonard mengeluarkan alat komunikasi darurat kecil dari saku dalam jaketnya. Ia telah mencoba menyalakannya berhari-hari. Dan kini, untuk pertama kalinya, lampu merahnya menyala. Sinyal tangkap. Leonard langsung mengirimkan sinyal SOS. Maya, dalam setengah sadarnya, menggenggam tangan Leonard. Kamu tidak akan pergi, kan? Leonard mencium punggung tangan Maya dengan gemetar.
Tidak. Kali ini aku tidak akan lari. Dan di antara panas tubuh Maya yang mengotak-atik dan nyala api kecil yang nyaris padam, langit malam menyimpan satu janji. Akan ada fajar yang datang. Fajar menyibak kabut hutan zamrud perlahan, menghadirkan sinar lembut yang menembus sela-sela. Dawn. Di langit, terdengar suara yang dulu menandakan malapetaka, kini menjadi pertanda keselamatan. BRRRRR, sebuah helikopter kecil melayang rendah, turun perlahan di tanah lapang dekat celah gua. Maya terbaring lemah di pelukan Leonard. Kulitnya pucat, namun napasnya masih ada. Leonard berdiri dengan susah payah, mengangkat tangannya ke udara. Di sini, teriakannya penuh harap, beberapa orang penyelamat berlari mendekat. Mereka segera membawa Maya ke tandu, memasang infus, dan memberikan selimut hangat. Leonard ikut naik ke dalam helikopter, tak mau berpisah sedetik pun. Di dalam helikopter, Leonard menggenggam tangan Maya erat-erat. Gadis itu membuka matanya perlahan, menatap wajah pria yang kini bukan lagi orang asing, tapi satu-satunya orang yang membuatnya merasa pulang. Terima kasih, bisik Maya lemah. Leonard menatap mata itu. Kamu sudah cukup lama sendiri, Maya. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, sebuah rumah tua yang pernah kosong di kaki pegunungan kini berdiri megah kembali, hancur sepenuhnya. Di halamannya, bunga pembohong bermekaran, dan suara gemericik air mengalir dari kolam kecil buatan. Rumah itu dulu milik orang tua Maya. Kini, ia kembali berdiri sebagai lambang kehidupan yang dimulai ulang. Maya duduk di beranda, mengenakan gaun putih sederhana. Luka di kakinya sembuh perlahan. Tapi yang paling pulih adalah jantung. Leonard keluar membawa dua kanker teh. Ia sudah tak lagi memakai setelan jas. Wajahnya lebih tenang, lebih manusiawi. Kita akan tinggal di sini, tanya Maya. Leonard tersenyum. Kalau kamu mau. Tapi tempat ini milikmu. Maya menggenggak pelan. Tempat ini adalah rumah. Bukan karena bangunannya, tapi karena ada kamu. Di sini. Mereka tertawa pelan. Di perbincangan, hutan terlihat seperti karpet hijau zamrud. Sunyi, damai, dan tak lagi menakutkan. Karena terkadang, rumah bukan tempat, rumah adalah seseorang. Dan dalam diri satu sama lain, mereka menemukan jalan pulang.